Halo sahabatku jeritan hati. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan kisah nyata penuh gejolak dan emosi. Hari ini, kita akan masuk ke dalam kisah Laras. Seorang istri yang membalas hinaan bukan dengan air mata, tetapi dengan perhitungan yang sangat cerdas. Bayangkan ini, kamu sudah berkorban mati-matian, kamu bayar lunas rumah mewah untuk ibu mertuamu, tapi apa balasan yang kamu dapat? Sebuah pesan singkat yang menusuk hati, tak usah datang. Kata ibu kamu nanti cuma bikin malu. Sungguh pedih, bukan? Tapi ingat, sahabat, Laras kita ini bukan wanita biasa. Dia hanya menjawab, ya udah mas. Lalu diam-diam menjalankan rencana pembalasan yang akan membuat mantan suaminya, Rizky, dan ibu mertuanya, Buati, histeris dan panik di meja persidangan. Jangan sampai ketinggalan setiap detik dari drama pembalasan yang setimpal ini. Sebelum kita mulai memasuki bab 1 yang penuh ketegangan, yuk tunjukkan dukunganmu. Like video ini, subscribe ke channel Jeritan Hati agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini, dan yang paling penting, komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Misalnya, Bunda Lina, Surabaya, hadir. Siapkah kamu melihat bagaimana kekuatan uang dan hukum membalikkan keadaan? Laras memegang erat map biru tebal berisi salinan bukti transfer bank dengan jumlah nominal yang fantastis. Angka-angka di sana adalah hasil jerih payahnya. Akumulasi dari warisan properti yang ia jual di kota lain dan beberapa investasi cerdas yang selama ini ia sembunyikan dari siapapun, termasuk dari suaminya sendiri, Rizky. Uang itu, ratusan juta yang baru saja ia transfer, merupakan pelunasan terakhir untuk cicilan rumah megah milik Ibu Wati. Rumah yang selama ini selalu menjadi sumber tekanan dan cibiran bagi Laras. Ia ingin mengakhiri beban itu, berharap setidaknya kebaikan sebesar ini akan melunakkan hati ibu mertuanya, atau setidaknya membuat Rizky melihat ketulusannya. Di sore yang sama, Laras sudah berdiri di ruang keluarga rumah itu, di hadapan Ibu Wati yang sedang sibuk mengatur meja makan bersama seorang asisten rumah tangga yang baru dipekerjakan. Ibu Wati tampak cantik dengan daster sutra barunya, wajahnya berseri-seri, tapi tatapan matanya tetap tajam dan dingin ketika menangkap kehadiran Laras. Rizky sendiri belum pulang dari kantor. Atau mungkin Rizky memang sengaja menghindar. Laras menarik napas, mencoba mengatur detak jantungnya yang berdebar antara harapan dan kecemasan. Bu, saya datang mau menyampaikan kabar baik, ujar Laras lembut, berusaha tersenyum tulus. Bu Wati bahkan tidak menoleh sepenuhnya. Kabar baik? Apa? Kamu akhirnya hamil setelah 5 tahun menikah? Kalau cuma mau pamer tas diskonan atau baju bututmu, jangan di sini, saya sedang sibuk menyiapkan daftar tamu untuk acara syukuran. Laras merasakan hati kecilnya tergores, tetapi ia sudah mempersiapkan diri untuk respons yang dingin seperti ini. Ia mengulurkan map biru itu. Bukan, Bu. Soal rumah ini, semua cicilannya sudah lunas. Bu Wati akhirnya menoleh. Alisnya terangkat sedikit, tapi bukan karena terkejut melainkan karena bingung. Lunas? Maksudmu apa? Rizky tidak pernah bilang apa-apa. Saya yang melunasi semua sisa utang KPR-nya, Bu. Kemarin saya sudah transfer langsung ke bank. Jumlahnya lumayan, tapi anggap saja ini hadiah dari saya untuk Ibu. Biar Ibu tenang tinggal di sini tanpa harus khawatir cicilan tiap bulan. Jelas Laras, suaranya mengandung nada bangga yang samar. Bukannya memeluk atau berterima kasih, Bu Wati justru mengambil map itu, membukanya dengan gerakan cepat dan kasar, lalu melihat nominal angka yang tertera. Bu Wati terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan kalkulasi cepat, bukan rasa syukur. Cuma ini? Ratusan juta? Ah, padahal saya pikir kamu itu menyembunyikan uang miliaran. Kenapa baru sekarang kamu lunasi? Kenapa tidak dari dulu? Kamu kira melunasi rumah ini adalah hal yang istimewa? Rizky bisa melakukannya kapan saja kalau dia mau, ujar Bu Wati dengan nada meremehkan, mengembalikan map itu ke dada Laras seolah itu adalah sampah. Lagi pula, rumah ini dibeli pakai nama Rizky. Kamu tidak usah merasa berjasa, ini semua demi anak saya. Laras menarik map itu kembali, tangannya sedikit gemetar. Kehangatan yang ia harapkan berubah menjadi embun beku. Saya melunasi karena saya ingin membantu, Bu. Saya tidak mau Rizky stres dengan cicilan. Saya juga istri Rizky, ini rumah kami berdua. Istri?
Kamu itu istri yang bisanya cuma sibuk dengan laptopmu, bolak-balik rapat entah dengan siapa, tidak becus mengurus rumah dan belum juga memberi cucu. Buati melipat tangan di depan dada. Kalau kamu memang benar-benar mau berbakti, urus itu persiapan syukuran saya. Saya mau pesta yang megah. Tunjukkan kamu ada gunanya, jangan cuma berdiri di situ dengan penampilanmu yang membosankan. Kalau urusan melunasi cicilan, itu urusan kecil. Buati kemudian berbalik dan kembali sibuk mengobrol dengan asisten rumah tangganya tentang menu catering mahal, mengabaikan Laras sepenuhnya. Laras merasa seolah ia baru saja memberikan emas, dan Buati menganggapnya sebagai kerikil di jalanan. Rizky pulang tak lama setelah itu, melihat Laras yang masih berdiri kaku. "Sudah di sini, sayang? Ibu sudah dengar soal pelunasan rumah?" tanya Rizky datar, mencium pipi Laras sekilas. "Sudah, Mas," jawab Laras singkat, menatap mata Rizky mencari dukungan atau setidaknya apresiasi. "Baguslah kalau sudah lunas. Sekarang ibu jadi semangat mau bikin pesta besar. Kamu urus bagian dekorasi ya, yang mewah. Jangan yang murahan. Ibu maunya yang glamor," kata Rizky, bukannya membela atau berterima kasih. Rizky justru langsung menuntut dan memihak ibunya. Laras hanya bisa mengangguk pelan. Ia menyadari satu hal, kebaikan yang ia berikan tidak akan pernah dihargai oleh dua orang di hadapannya ini. Pelunasan rumah ini, yang seharusnya menjadi simbol pengabdian, justru menjadi bukti betapa butanya hati suami dan ibu mertuanya. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua kata-kata Buati yang menusuk. Ia ingat betapa Rizky tidak pernah membelanya. Rasa sakit itu mulai mengkristal menjadi tekad yang dingin. Ia bukan lagi Laras yang naif dan mengharapkan pujian. Ia adalah Laras yang kini tahu harga dirinya jauh lebih mahal daripada satu unit rumah mewah. Ia harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Laras pergi ke kantor seperti biasa. Ia tidak lagi peduli dengan daftar menu syukuran atau pilihan dekorasi. Ia mulai mencari dokumen dan surat-surat lama yang berkaitan dengan properti warisannya yang telah dijual dan uangnya digunakan untuk melunasi rumah Buati. Ia mengumpulkan semua bukti transfer yang rapi. Senyum tipis yang dingin kembali muncul di bibirnya. Ia sudah punya rencana, dan rencananya ini tidak ada hubungannya dengan dekorasi pesta yang glamor, melainkan dengan pembalasan yang diam-diam dan mematikan. Ia duduk di kursinya, matanya terpaku pada layar komputer. Jari-jarinya mulai mengetik sebuah nama di kolom search kontak. Pak Heru. Pengacara yang sangat ia kenal. Seorang profesional hukum yang handal, tegas, dan selalu menjaga kerahasiaan kliennya. Laras tahu, rencana ini harus dimulai dari titik yang paling kuat, hukum. Rencana syukuran rumah mewah yang sudah lunas menjadi semakin besar dan meriah di bawah komando Buati. Sejak Laras menyampaikan kabar pelunasan itu, Buati bukannya mereda, ia justru semakin menjadi-jadi dalam menyusun daftar tamu dari kalangan sosialita yang ia kenal, bertekad menjadikan acara itu ajang pamer kekayaan dan status keluarga. Seolah-olah seluruh pencapaian finansial itu adalah hasil jerih payah tunggal Rizky. Laras berusaha menahan diri untuk tidak ikut campur. Ia memberikan alasan bahwa ia harus menghadapi deadline pekerjaan yang ketat di kantor, padahal ia sedang menyusun deadline yang jauh lebih penting untuk hidupnya sendiri. Pagi itu, Laras baru saja selesai melakukan panggilan konferensi video dengan salah satu klien penting dari luar kota. Ia menyandarkan punggung ke kursi, merasakan kelelahan fisik yang tipis dan kelelahan batin yang tebal. Matanya terpejam sejenak. Ia mencoba membayangkan hidupnya tanpa Rizky dan Buati, sebuah imajinasi yang terasa begitu damai dan bebas. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Rizky. Laras mengambil ponselnya. Ia berharap pesan itu berisi ucapan terima kasih terlambat, atau mungkin Rizky mencoba membela dirinya dari komentar pedas Buati kemarin. Namun, yang ia terima justru tamparan dingin yang diantarkan melalui layar digital. Isi pesannya lugas, tanpa basa-basi, dan menusuk tepat di ulu hati Laras. "Tak usah datang, kata ibu kamu nanti cuma bikin malu. Kamu nanti cuma bikin citra kita turun. Urus saja urusanmu yang tidak penting itu. Lagi pula, kamu kan tidak punya selera untuk acara-acara besar seperti ini." Laras membaca pesan itu sekali lagi. Kemudian sekali lagi. Kata-kata itu berputar-putar di benaknya. Bikin malu, citra turun, urusan tidak penting, tidak punya selera.
Semua hinaan itu dikemas rapi dalam satu pesan yang dikirim oleh suaminya sendiri. Suami yang sudah 5 tahun berbagi hidup dengannya, suami yang rumah ibunya baru saja ia lunasi. Hati Laras yang sudah mengeras kini terasa pecah. Tapi bukan karena air mata kesedihan, melainkan karena kemarahan yang membeku. Ia tidak menangis. Laras tidak lagi mampu menangis untuk hal-hal yang berkaitan dengan Rizky dan Buati. Air mata sudah terlalu mahal untuk mereka. Sebagai gantinya, ia merasakan darahnya mendidih menjadi tekad yang dingin dan kejam. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang dihina, disingkirkan, dan hanya dianggap sebagai mesin penghasil uang tanpa selera. Laras menghela napas panjang, membuka aplikasi pesan, dan membalasnya dengan sangat singkat, tenang, dan tanpa emosi. Balasan itu hanya terdiri dari 2 kata, sebuah jawaban yang akan menjadi penanda dimulainya perubahan besar dalam hidupnya, "Ya udah mas." Setelah mengirim balasan itu, Laras segera mematikan notifikasi pesan dari Rizky. Ia lalu mengambil ponsel kantor dan tanpa ragu mencari nama yang sudah ia rencanakan sejak semalam, Pak Heru. "Selamat siang, Pak Heru. Saya Laras," katanya memulai percakapan, suaranya terdengar profesional dan tegas, tidak ada jejak rasa sakit di sana. "Saya butuh waktu Bapak. Segera mungkin. Ada urusan pribadi dan finansial yang sangat mendesak. Saya rasa kita perlu membahas proses perceraian sekaligus pembagian aset secepatnya." Pak Heru, pengacara senior yang cerdas, terdengar terkejut. "Perceraian? Bukankah Ibu dan Bapak Rizky baik-baik saja?" "Kami sudah tidak baik-baik saja, Pak. Dan saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Saya ingin segera mengajukan gugatan cerai. Tapi ada satu hal penting yang harus kita masukkan dalam gugatan itu." Laras jeda sejenak, suaranya merendah sedikit, penuh perhitungan. "Saya baru saja melunasi rumah ibu mertua saya dengan uang pribadi yang saya peroleh dari penjualan properti warisan. Saya punya semua bukti transfer dan dokumen KPR yang sudah lunas. Saya ingin Bapak segera mengajukan permohonan sita jaminan atas rumah itu. Saya tidak ingin rumah itu berpindah tangan atau dijual sebelum proses pembagian aset selesai." Pak Heru terdiam di ujung telepon, mencerna informasi yang berat itu. Sita jaminan atas rumah yang baru dilunasi? Ini langkah yang sangat kuat, Bu. Tapi jika Ibu memiliki bukti bahwa pelunasan itu berasal dari harta bawaan Ibu dan bukan harta gonogini, kita punya pijakan hukum yang sangat kokoh. Ini akan sangat menekan pihak Rizky dan Ibu Wati. Saya tahu, Pak. Saya ingin mereka tahu konsekuensi dari menghina dan menyingkirkan saya. Saya ingin mereka tahu bahwa, urusan tidak penting, saya ini jauh lebih berharga daripada semua yang mereka miliki. Balas Laras, kini senyumnya benar-benar muncul, tapi itu adalah senyum kemenangan, bukan kesedihan. Mereka sepakat bertemu sore itu juga. Laras menghabiskan sisa waktu di kantornya, tidak lagi untuk bekerja, tetapi untuk mengumpulkan semua dokumen penting. Sertifikat properti warisan yang sudah laku, rekening koran yang menunjukkan aliran dana dari penjualan ke rekeningnya, dan bukti transfer pembayaran lunas ke bank KPR atas rumah Buati. Setiap lembar dokumen adalah anak panah yang siap ia lepaskan. Saat malam tiba, Laras tidak pulang ke rumah. Ia menginap di apartemen kecil miliknya yang selama ini ia gunakan sebagai kantor dan tempat menyendiri. Ia menghubungi Mita, sekretarisnya, untuk mengatur semua jadwalnya agar ia bisa fokus pada operasi senyap ini selama beberapa hari ke depan. Laras tahu, Rizky dan Buati sedang sibuk dalam euforia persiapan pesta syukuran. Mereka tidak akan menyadari bahwa saat mereka sedang merayakan kebanggaan palsu mereka, di balik layar, sang wanita yang bikin malu, sedang menggali fondasi hukum untuk meruntuhkan kebahagiaan semu mereka. Tekadnya kini bulat. Ia tidak akan meminta maaf karena urusan tidak pentingnya. Ia akan membuktikan bahwa urusan itulah yang menentukan nasib Rizky dan Buati ke depannya. Pak Heru, seorang pengacara kawakan dengan reputasi tak tertandingi dalam menangani kasus-kasus sengketa properti dan perceraian kelas atas, menatap tumpukan dokumen yang diserahkan Laras di atas meja marmer ruang kerjanya. Tumpukan itu bukan sekadar berkas, melainkan bukti nyata dari sebuah pengkhianatan emosional dan kerugian finansial yang terencana. Laras duduk di seberangnya, posturnya tegak, matanya memancarkan ketenangan yang kontras dengan gejolak yang seharusnya dirasakan oleh wanita yang baru saja mengajukan gugatan cerai. "Semua bukti ini sangat kuat, Bu Laras," kata Pak Heru,
menarik kacamatanya ke bawah hidung. Pelunasan penuh yang ibu lakukan bersumber dari uang hasil penjualan aset bawaan ibu. Ini bukan harta gonogini. Rizky tidak punya klaim mutlak atas pelunasan itu, apalagi jika ia tidak berpartisipasi atau justru menyingkirkan ibu saat ibu sedang berbakti. Ini adalah dasar yang sempurna untuk mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan pengembalian harta pribadi dan permintaan sita jaminan, konservator Beslak, atas rumah tersebut. Laras mengangguk. Saya tidak peduli dengan harta gonogini lain, Pak. Saya hanya ingin uang saya kembali dan, yang paling penting, saya ingin rumah itu terikat hukum. Saya ingin mereka tahu konsekuensi dari menghina saya tepat setelah saya memberikan kontribusi terbesar dalam hidup mereka. Saya tidak mau mereka menikmati kemewahan itu dengan bangga, seolah itu adalah kemenangan mereka atas saya. Pilihan ibu untuk mengajukan sita jaminan sekarang, sebelum Rizky dan Ibu Wati menyadari apapun, adalah langkah yang brilian, puji Pak Heru. Ini akan menjadi kejutan yang sangat telak. Saat pesta syukuran mereka berlangsung, mereka akan berada di atas kapal yang fondasinya sedang kami gali. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan secara resmi mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama sekaligus permohonan sita jaminan di Pengadilan Negeri. Setelah sita jaminan dikabulkan, notaris dan bank akan menerima surat tembusan resmi yang menyatakan bahwa sertifikat rumah itu berada di bawah pengawasan pengadilan, artinya tidak dapat dijual, digadaikan, atau dipindah tangankan, sebelum ada putusan akhir. Laras merasakan sedikit kelegaan menjalari dirinya. Ini bukan lagi soal balas dendam yang emosional, melainkan pembalasan yang terstruktur dan legal. Tolong pastikan semua berjalan senyap, Pak. Jangan sampai ada kebocoran informasi. Saya tidak ingin Rizky tahu sebelum surat perintah sita jaminan itu benar-benar sampai di tangan mereka. Tentu saja. Dalam kasus seperti ini, kerahasiaan adalah kunci kesuksesan kejutan, jawab Pak Heru sambil menyimpan semua dokumen Laras ke dalam berangkasnya. Ibu fokus saja pada diri ibu. Biarkan kami yang bekerja di balik layar. Meninggalkan kantor Pak Heru, Laras langsung menuju apartemen pribadinya yang tenang. Sejak mengirim balasan singkat, "Ya udah Mas," ia memutuskan untuk sepenuhnya menjauh dari rumah Rizky. Rizky hanya mengirim 1 atau 2 pesan lagi yang menanyakan di mana Laras berada. Namun ia langsung membalas bahwa ia sedang sangat sibuk dan tidak bisa diganggu, persis seperti yang sering Rizky dan Bu Wati cibirkan. Rizky yang terlalu fokus pada persiapan pesta syukuran dan kebanggaan palsu, tidak ambil pusing dengan ketidakhadiran Laras. Baginya, ketidakhadiran Laras justru mempermudah jalannya pesta tanpa ada wanita yang memalukan di sana. Laras tahu, saat ini Rizky sedang sibuk memilih catering, mengirim undangan, dan membeli pakaian baru. Rizky bahkan mungkin sedang membayangkan pujian dan sanjungan dari tamu-tamu terhormat. Sementara itu, Laras sedang menyusun rencana yang jauh lebih besar. Ia menggunakan waktu istirahatnya untuk membaca ulang pasal-pasal hukum yang relevan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil Pak Heru adalah langkah yang legal dan tidak dapat diganggu-gugat. Ia juga mulai menyusun kembali rencana keuangannya, merencanakan investasi baru untuk modal bisnis yang sudah lama ia impikan. Beberapa hari berlalu. Pak Heru mengabari Laras bahwa gugatan cerai sudah terdaftar dan permohonan sita jaminan sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri. Kini, hanya tinggal menunggu waktu. Laras merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan dalam 5 tahun terakhir pernikahannya. Saat Laras sedang berdiskusi dengan Mita, sekretarisnya, tentang jadwal pertemuan pentingnya, Rizky mencoba menelepon lagi. Laras mengabaikannya. Mita melihat tatapan Laras dan hanya tersenyum mengerti. Mita sudah tahu betapa seringnya Laras disakiti oleh keluarga Rizky, dan kini ia menjadi salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang operasi senyap ini. Mita bertanya, apakah saya perlu menyampaikan pesan kepada Rizky, Bu Laras? Laras menggeleng. Tidak perlu, Mita. Biarkan ia sibuk dengan kebahagiaan semuanya. Aku ingin dia merasakan kejutan yang sesungguhnya di tengah-tengah euforia itu. Tugas kita sekarang adalah memastikan semua surat panggilan resmi dari pengadilan akan disampaikan tepat pada waktunya, saat Rizky tidak bisa menghindarinya. Laras mengakhiri hari itu dengan senyum yang mantap. Rumah yang ia lunasi akan menjadi jerat yang mengikat Rizky dan Bu Wati. Mereka ingin menyingkirkannya, tapi ia justru menggunakan pengusiran itu sebagai kesempatan untuk menyingkirkan mereka secara permanen dari hidupnya, sambil menarik kembali asetnya.
Pesta syukuran yang mereka idam-idamkan akan segera menjadi pesta kehancuran yang tak terduga. Rumah mewah itu, yang kini sudah lunas berkat uang pribadi Laras, tampak gemerlap di bawah sorotan lampu hias yang dipasang secara berlebihan. Hari yang dinantikan Buati akhirnya tiba. Pesta syukuran diadakan dengan kemewahan yang dipaksakan. Buati tampil layaknya nyonya besar, mengenakan gaun baru yang mencolok, dan perhiasan yang ia pamerkan kepada setiap tamu yang datang. Rizky berdiri di sampingnya, mengenakan jas mahal, menyambut tamu dengan senyum lebar penuh kepalsuan. Mereka berdua tenggelam dalam euforia pujian dan sanjungan dari para kerabat dan teman-teman sosialita Buati. Di tengah hiruk-pikuk kemewahan itu, hanya satu hal yang tidak mereka miliki, Laras. Buati tidak henti-hentinya menyebar narasi palsu tentang ketidakhadiran menantunya. Menantu saya itu pekerja keras. Sayang sekali dia sedang sangat sibuk dengan urusan kantornya. Ya, biasalah, pekerjaan remeh-temeh. Dia tidak punya waktu untuk hal-hal elegan seperti ini, katanya kepada sekelompok ibu-ibu arisan, suaranya mengandung nada iba yang dibuat-buat, tapi matanya memancarkan rasa lega karena Laras tidak ada di sana untuk merusak citra mereka. Rizky hanya mengangguk setuju, menikmati peran sebagai satu-satunya pahlawan dalam rumah tangga itu. Ini semua berkat Rizky, anak saya yang hebat. Dia bekerja keras siang dan malam, sampai akhirnya rumah ini lunas. Anak mana lagi yang bisa begini di usia muda? Buati berpidato kecil di atas mimbar dadakan, menunjuk ke arah rumah dengan bangga. Sungguh ironis. Saat Buati memuji Rizky, uang yang melunasi rumah itu sedang dalam proses penarikan secara hukum oleh pemilik aslinya, Laras. Di mata Rizky dan Buati, Laras hanyalah wanita bodoh yang sibuk dengan pekerjaannya yang dianggap remeh dan tidak berkelas. Mereka tidak tahu bahwa saat ini, urusan tidak penting, Laras adalah yang sedang menahan sertifikat rumah itu agar tidak bisa mereka sentuh apalagi banggakan secara legal. Sementara itu, Laras berada di apartemen pribadinya, jauh dari kebisingan palsu itu. Ia tidak mengenakan gaun mewah, hanya kemeja katun dan celana santai. Ia sedang melakukan panggilan video dengan Pak Heru. "Bagaimana, Pak Heru? Semuanya aman?" tanya Laras, suaranya tenang. "Sangat aman, Bu Laras. Sita jaminan sudah resmi terdaftar di pengadilan negeri, dan sudah disahkan oleh hakim hari ini. Surat tembusan resmi sudah kami kirimkan ke bank dan kantor notaris yang menangani rumah itu. Tidak akan ada transaksi apapun yang bisa dilakukan Rizky atau Ibu Wati atas rumah itu. Mereka sedang merayakan kemewahan yang sudah diikat oleh tali hukum Ibu," lapor Pak Heru, ada nada puas dalam suaranya. "Bagus," Laras tersenyum puas. "Saya ingin mereka menikmati malam ini sepuasnya, Pak. Biarkan kebahagiaan palsu itu mencapai puncaknya. Karena besok pagi, mereka akan dihadapkan pada kenyataan yang sangat menyakitkan." Laras mengakhiri panggilan dan melihat pesan masuk dari Mita. Mita mengirimkan beberapa foto dari pesta syukuran itu, yang ia dapatkan dari akun media sosial salah seorang teman Rizky. Di foto itu terlihat Buati dan Rizky sedang tertawa bahagia, bersulang, dan berpelukan. Melihat foto itu, bukannya sedih, hati Laras terasa ringan. Ia merasa seolah melihat dua badut sedang tampil di panggung yang sebentar lagi akan roboh. Laras kemudian melakukan hal yang sangat berlawanan dengan pesta di rumah Rizky. Ia menikmati malam yang tenang, membaca buku favoritnya, dan tidur nyenyak. Ia tidak perlu lagi memikirkan menu catering, daftar tamu, atau gaun mana yang harus ia kenakan. Ia sudah bebas dari tuntutan untuk menjadi istri atau menantu yang sesuai dengan standar palsu mereka. Ketenangan itu adalah hadiah termahal yang ia berikan kepada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Laras bangun lebih awal, bersemangat menyambut hari yang akan menjadi titik balik hidupnya. Ia tahu hari ini adalah hari di mana kebahagiaan semu Rizky dan Buati akan berakhir tragis. Ia sudah mengatur agar surat-surat panggilan pengadilan dan notifikasi sita jaminan akan sampai ke tangan mereka secara resmi. Rizky dan Buati mungkin masih kelelahan dan mabuk kepujian dari pesta semalam. Betapa manisnya kejutan yang menanti mereka. Laras membuka jendela apartemennya, menghirup udara pagi. Ia membayangkan kekacauan dan kepanikan yang akan terjadi di rumah mewah itu. Tawa puas semalam akan segera digantikan oleh jeritan histeris dan kebingungan. Semua ini adalah konsekuensi dari pesan singkat itu. "Tak usah datang, kata ibu kamu nanti cuma bikin malu."
Laras tidak datang, dan sekarang, ia akan memastikan merekalah yang akan malu seumur hidup. Pagi itu, rumah mewah yang semalam dipenuhi gemerlap pesta kini terasa senyap, hanya menyisakan tumpukan piring kotor dan sisa dekorasi yang mulai layu. Rizky dan Bu Wati bangun agak siang, kepala mereka masih terasa berat dipenuhi kebanggaan semu dari pujian yang mereka terima semalam. Bu Wati duduk di meja makan, menyeruput kopi mahalnya sambil membaca koran. Sesekali ia tersenyum puas mengingat betapa sempurna dan sukses pesta yang ia gelar tanpa kehadiran Laras. Pestanya benar-benar sukses. Rizky. Semua orang terkesan. Kita harus sering-sering mengadakan acara besar seperti ini. Baru lunas saja sudah semeriah ini. Apalagi kalau kita nanti beli rumah yang lebih besar lagi, kata Bu Wati, nadanya penuh kesombongan. Rizky mengangguk setuju, matanya memandang keluar jendela, menikmati pemandangan taman terawat yang kini terasa sepenuhnya menjadi miliknya, bebas dari bayang-bayang cicilan bank. Tentu, Bu, ini semua berkat kita. Dasar Laras, dia pikir dengan melunasi sisanya dia bisa mendapat pujian? Justru karena dia tidak datang, pesta kita jadi lebih berkelas. Tepat saat Rizky menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara ketukan pintu yang sangat tegas dan formal dari depan. Ketukan itu terdengar aneh. Tidak seperti kurir atau tamu biasa. Asisten rumah tangga yang masih membersihkan sisa piring berlari membuka pintu. Setelah beberapa saat, ia kembali dengan wajah bingung dan sedikit ketakutan, diikuti oleh dua orang berpakaian formal yang membawa map-map tebal dan bersikap sangat profesional. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan seragam kantor jurusita pengadilan negeri, dan yang lainnya adalah seorang petugas dari kantor notaris yang bekerja sama dengan Ban KPR. Maaf, Bu Wati, Pak Rizky. Kami datang dari pengadilan negeri dan kantor notaris. Kami punya urusan penting yang harus disampaikan langsung kepada Bapak Rizky, ujar pria dari pengadilan negeri dengan suara berat dan tanpa basa-basi. Bu Wati langsung berdiri dengan raut wajah tidak suka. Urusan apa? Kami baru saja selesai mengadakan pesta syukuran. Kalau mau mengucapkan selamat, silakan, tapi kami sedang sibuk. Petugas itu sama sekali tidak gentar. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat dari mapnya. Ini adalah surat panggilan dan pemberitahuan resmi dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Ini harus segera ditandatangani oleh Bapak Rizky. Ini terkait dengan aset properti ini. Rizky, yang mulai merasakan firasat buruk, berjalan mendekat. Ia mengambil amplop itu dari tangan petugas dengan sedikit kasar. Apa-apaan ini? Saya tidak punya masalah hukum dengan siapapun. Saat Rizky merobek amplop itu, Bu Wati ikut mendekat, menjulurkan lehernya penasaran. Di dalam amplop itu terdapat dua dokumen yang sangat mengejutkan. Yang pertama adalah gugatan cerai dari Laras terhadap Rizky. Yang kedua adalah salinan penetapan pengadilan negeri tentang sita jaminan, konservatoire Beslak, atas aset rumah mewah yang mereka tinggali, yang baru saja dilunasi. Wajah Rizky berubah pucat seketika, darahnya terasa berhenti mengalir. Matanya terbelalak lebar, membaca berulang kali nama penggugat, Laras. Dan tuntutannya, pengembalian harta pribadi yang digunakan untuk melunasi rumah, ditambah ganti rugi, dengan rumah ini sebagai jaminan sita. Apa? Cerai? Sita jaminan? Ini pasti salah. Apa maksudnya ini, Rizky? Bu Wati menjerit histeris. Tangannya gemetar mencoba merampas kertas-kertas itu dari genggaman Rizky. Petugas notaris kemudian berbicara, suaranya tenang tapi mengandung otoritas hukum yang tak terbantahkan. Bapak Rizky, sesuai dengan penetapan sita jaminan ini, sertifikat rumah ini, yang baru Bapak lunasi beberapa hari lalu, tidak dapat Bapak ambil dari bank. Rumah ini sekarang secara resmi berada di bawah pengawasan pengadilan, sampai ada putusan hukum final, atas gugatan cerai, dan pembagian harta Ibu Laras. Artinya, Bapak tidak dapat menjualnya, menggadaikannya, atau memindah tangankannya. Tindakan apapun terhadap properti ini sebelum putusan akan dianggap melanggar hukum. Bu Wati menjatuhkan dirinya ke kursi, tangisnya pecah bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah dan ketakutan yang luar biasa. Tidak mungkin. Ini rumahku. Rizky, kau pasti punya utang tersembunyi. Laras tidak mungkin melakukan ini. Rizky, yang masih syok, mencoba menenangkan ibunya sambil berusaha berpikir.
Otaknya bekerja keras mencari celah. Tapi tidak ada. Laras memang menggunakan uangnya sendiri. Uang yang ia peroleh dari penjualan warisan, yang secara hukum adalah harta bawaan dan bukan harta gonogini. Dia sengaja. Dia membalas kita. Dia memang wanita licik, teriak Buati. Cepat telepon dia. Batalkan semua ini. Kita bisa memberikan dia uang. Atau kita ancam dia. Rizky segera mencoba menghubungi Laras, tapi ponsel Laras tidak aktif. Ia mencoba menghubungi nomor kantor Laras, tapi yang menjawab adalah Mita, sang sekretaris. Selamat pagi, ini Mita, sekretaris Bu Laras. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Mita dengan suara ramah tapi formal. Mita, ini aku, Rizky. Tolong sambungkan aku dengan Laras sekarang juga. Ini penting sekali, soal surat pengadilan ini. Di mana dia? Desak Rizky, suaranya dipenuhi kepanikan yang sulit disembunyikan. Maaf, Pak Rizky. Bu Laras sedang mengambil cuti panjang. Beliau sedang fokus pada urusan pribadi dan hukum yang sangat penting. Beliau berpesan, jika Bapak Rizky atau Ibu Wati menelepon, urusan apapun itu, Bapak dan Ibu bisa menghubungi satu-satunya perwakilan beliau, yaitu Pak Heru di kantor hukum. Jawab Mita, suaranya datar dan profesional, sama sekali tidak terpengaruh oleh nada panik Rizky. Rizky menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia kini menyadari sepenuhnya. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah rencana pembalasan yang terorganisir, sebuah jebakan hukum yang dipasang oleh wanita yang selama ini mereka anggap bodoh dan tidak berguna. Pesta syukuran yang mereka adakan semalam adalah perayaan di atas abu, dan kini, api kehancuran itu sudah mulai membakar fondasi kebahagiaan palsu mereka. Pagi yang seharusnya Rizky gunakan untuk beristirahat setelah pesta megah, kini berubah menjadi bencana. Setelah jurusita dan petugas notaris pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam, Buati terus menangis dan meratap, memaki-maki Laras dengan kata-kata paling buruk yang pernah didengar Rizky. Namun, makian itu tidak membantu menyelesaikan masalah. Sita jaminan itu nyata, dan mereka hanya punya satu nama untuk dihubungi, Pak Heru. Rizky segera menelepon kantor hukum Pak Heru. Namun ia harus melewati prosedur panjang dan berbelit yang sengaja diciptakan oleh sekretaris Pak Heru. Rizky, yang terbiasa dihormati dan dilayani sebagai suami dari wanita yang tidak penting, kini harus menunggu dan memohon. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Rizky berhasil berbicara dengan Pak Heru, yang suaranya terdengar tenang, formal, dan dingin. Selamat siang, Pak Rizky. Saya sudah menerima pesan Bapak. Mengenai gugatan dari Bu Laras, semua sudah sesuai prosedur hukum. Sita jaminan itu sah karena pelunasan rumah itu bersumber dari harta bawaan Bu Laras, dan kami memiliki semua bukti transfernya, jelas Pak Heru tanpa basa-basi. Tapi, Pak Heru, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Laras itu istri saya. Kenapa dia harus pakai cara ini? Rumah itu lunas. Kenapa harus disita? Saya minta Laras mencabut gugatan itu. Rizky berteriak histeris di telepon, mengabaikan kode etik berbicara dengan seorang pengacara. Tugas saya mewakili klien saya, Pak Rizky. Klien saya ingin meminta kembali uang yang digunakan untuk melunasi rumah, ditambah ganti rugi atas kerugian material dan imaterial. Dan sita jaminan ini adalah cara hukum untuk memastikan Bapak tidak mengalihkan aset itu sebelum adanya putusan pengadilan. Jika Bapak ingin pembatalan, Bapak harus menghubungi langsung Bu Laras. Namun Bu Laras telah memutuskan untuk tidak menerima komunikasi dari pihak Bapak. Jelas Pak Heru, suaranya tetap datar. Solusinya? Hadiri persidangan dan buktikan di depan hakim bahwa rumah itu bukan dibayar dari harta bawaan Bu Laras. Tentu saja, itu tidak mungkin. Panggilan telepon itu berakhir dengan Rizky yang frustrasi. Ia menyadari ia terpojok. Ia harus mencari Laras, tapi Laras menghilang seperti ditelan bumi, hanya meninggalkan Mita sebagai benteng yang tak tertembus. Kepanikan itu mulai merembet ke kehidupan profesional Rizky. Rizky bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti kecil yang sangat mengandalkan reputasi dan stabilitas. Di tengah usahanya mencari cara untuk menghubungi Laras, Rizky menerima panggilan mendadak dari Pak Doni, atasannya. Rizky, kamu di mana? Cepat ke kantor sekarang juga. Perintah Pak Doni dengan nada yang tidak biasa, tegang dan penuh amarah. Rizky tiba di kantor dengan perasaan kacau balau.
Ia masuk ke ruangan Pak Doni, yang sudah menunggu dengan wajah merah padam. Di meja, tergeletak salinan dokumen yang sama persis dengan yang ia terima pagi itu, surat gugatan cerai dan pemberitahuan sita jaminan. Apa-apaan ini, Rizky? Kenapa ada surat pengadilan begini atas namamu sampai dikirim ke kantor? Kamu tahu kan, perusahaan kita sangat menjunjung tinggi citra dan stabilitas karyawan kuncinya. Ini bisa merusak kredibilitas kita di mata klien, bentak Pak Doni. Rizky mencoba menjelaskan, tunggu, Pak, ini hanya masalah rumah tangga biasa. Istri saya hanya sedang emosi. Ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya? Ini soal sita jaminan. Sita jaminan atas rumah yang kamu tinggali. Bagaimana saya bisa percaya kamu bisa mengurus proyek miliaran, sementara urusan rumah tangga sendiri berantakan dan asetmu disita pengadilan? Apalagi istrimu menuntut pengembalian uang pelunasan yang sangat besar. Pak Doni melempar dokumen itu ke meja. Ini akan menjadi berita buruk jika sampai tersebar di media properti. Rizky, saya tidak mau reputasi perusahaan kami hancur karena masalah pribadimu. Saya minta kamu segera selesaikan masalah ini dalam 24 jam. Ancaman itu menghantam Rizky lebih keras daripada sita jaminan itu sendiri. Jika ia dipecat, ia tidak hanya kehilangan gaji, tetapi juga komisi besar yang sedang ia tunggu-tunggu, yang rencananya akan ia gunakan untuk membeli mobil baru. Rizky bergegas keluar dari kantor, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia kini menyadari betapa parahnya situasi ini. Laras tidak hanya menyerang rumahnya, tapi juga karirnya. Ia kembali mencoba menghubungi Mita, kali ini dengan nada yang jauh lebih memohon dan merendah. Mita, tolong, demi Tuhan, saya mohon. Katakan pada Laras bahwa saya minta maaf. Saya siap melakukan apa saja. Saya akan membelanya di depan ibu. Saya akan berlutut di depannya. Tapi tolong, jangan sampai ini merusak pekerjaan saya, pinta Rizky. Jawaban Mita tetap profesional, tapi kali ini terdengar lebih dingin. Maaf, Pak Rizky. Bu Laras sedang sibuk mengurus pemindahan beberapa asetnya. Beliau berpesan, saat ini, beliau tidak tertarik untuk berbicara tentang rumah yang bikin malu itu. Beliau menyarankan Bapak fokus saja pada persidangan. Selamat siang. Panggilan itu terputus. Rizky berdiri di lobi kantor, merasa seluruh dunia runtuh. Ia adalah manajer yang dihormati, putra kebanggaan Buati, tapi dalam sekejap, ia menjadi pria yang kehilangan kendali atas rumahnya, istrinya, dan kini terancam kehilangan pekerjaannya. Semua karena ia menganggap Laras sebagai wanita yang cuma bikin malu, dan menyuruhnya mengurus urusan yang tidak penting. Rizky kini tahu, urusan Laras itulah yang paling penting dan paling berbahaya bagi hidupnya. Rizky kembali ke rumah dalam keadaan luluh lantak, antara ketakutan kehilangan pekerjaan dan keputusasaan karena tidak bisa menghubungi Laras. Ia menemukan Buati sedang mondar-mandir di ruang tamu, rambutnya acak-acakan, wajahnya sembab karena terus menangis sejak pagi. Di tangannya, Buati memegang salinan surat sita jaminan seolah itu adalah benda najis. Bagaimana, Rizky? Sudah berhasil kamu hubungi wanita licik itu? Tanya Buati, suaranya melengking tinggi, menuntut jawaban. Rizky menjatuhkan dirinya di sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Laras tidak bisa dihubungi, Bu. Dia memblokir semua nomor saya. Bahkan Mita, sekretarisnya, bersikap sangat dingin. Dia hanya menyuruh saya menghubungi Pak Heru. Pak Heru itu pengacara. Dia tidak akan mau bernegosiasi. Dia hanya mau uang. Coba kamu hubungi Ibu Laras lagi. Datangi kantornya. Paksa dia mencabut gugatan ini. Buati berjalan mendekati Rizky dan menarik lengan anaknya. Saya sudah ke kantornya, Bu, tapi dia cuti panjang. Dia sudah merencanakan ini semua. Balas Rizky, kini nada suaranya pun mulai meninggi karena tekanan yang luar biasa. Dan ini bukan hanya soal rumah, Bu. Masalah ini sudah sampai ke kantor saya. Atasan saya marah besar. Reputasi saya hancur. Kalau saya dipecat, kita tidak akan bisa bayar pengacara dan kita akan benar-benar kehilangan rumah ini. Mendengar ancaman pemecatan dan hilangnya rumah, Buati sontak berhenti berteriak dan menatap Rizky dengan mata terbelalak ketakutan.
Rumah ini adalah lambang statusnya, dan ia baru saja membanggakannya di hadapan semua orang semalam. Dipecat? Kenapa bisa sampai dipecat? Kamu itu manajer. Coba kamu bilang ke atasanmu, ini hanya salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaanmu. Buati kini mulai memukul-mukul lengan Rizky, panik dan histeris. Ini semua karena ibu, teriak Rizky, tiba-tiba ia meledak. Ia sudah lelah menahan diri. Kalau saja ibu tidak mengirimi pesan itu. Kalau saja ibu tidak menyingkirkannya dari pesta. Kalau saja ibu menghargai sedikit saja kebaikannya melunasi rumah ini. Dia tidak akan sekejam ini, Bu. Dia melakukannya tepat setelah kita menghinanya habis-habisan. Buati terdiam, wajahnya dipenuhi rasa sakit karena tuduhan Rizky yang benar-benar menusuk. Namun, keangkuhan Buati terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Apa? Jadi kamu sekarang menyalahkan ibu? Kamu lupa siapa yang membiayai kuliahmu sampai kamu jadi manajer? Kamu lupa siapa yang selalu mendampingimu? Tapi ibu lupa siapa yang melunasi rumah ini, Bu? Ibu lupa siapa yang selalu menutupi kekurangan finansial kita. Laras tidak pernah meminta apa-apa selain sedikit penghormatan, dan kita menolaknya. Kita menganggapnya wanita yang cuma bikin malu. Rizky berdiri, menunjuk ke seluruh penjuru ruangan. Sekarang, rumah yang kamu banggakan ini disita. Kita tidak bisa menjualnya. Kita tidak bisa meminjam uang dengan jaminan ini. Semua karena kesombongan kita. Ruang tamu itu, yang semalam menjadi saksi bisu tawa dan sanjungan, kini menjadi arena pertengkaran pahit yang dipenuhi penyesalan. Buati merosot ke lantai, tangisnya kali ini adalah tangis kekalahan, bukan lagi kemarahan. Ia mulai meratap, memohon. Rizky, Ibu mohon. Kamu harus lakukan sesuatu. Ibu tidak mau rumah ini hilang. Ibu sudah bilang kepada semua orang bahwa rumah ini sudah lunas. Apa kata teman-teman ibu kalau mereka tahu rumah ini disita gara-gara menantu yang ibu usir? Satu-satunya cara, Bu, adalah menghubungi Pak Heru dan mencoba menawarkan jalan damai sebelum persidangan. Tapi kita harus siap. Laras akan meminta kembali semua uangnya. Dan mungkin lebih, ujar Rizky. Suaranya sudah lelah. Kita harus mencari uang tunai sekarang juga. Kita tidak bisa berharap Laras akan mencabut gugatan tanpa mendapatkan uangnya kembali. Mereka berdua terdiam, memikirkan dari mana mendapatkan uang ratusan juta dalam waktu singkat. Semua rekening Rizky sudah terpakai untuk menutupi gaya hidup mewah mereka. Mereka menyadari betapa rapuhnya keuangan mereka tanpa sokongan Laras. Laras, wanita yang mereka anggap tidak penting, ternyata adalah pilar keuangan keluarga. Buati tiba-tiba teringat. Ada satu aset lagi. Tanah kosong di pinggiran kota yang kamu warisi dari almarhum ayahmu. Jual itu. Cepat jual tanah itu, Rizky. Uang hasil penjualannya kita gunakan untuk membayar Laras sebelum sidang. Rizky menggeleng lemah. Ia tahu tanah itu adalah aset terakhir yang mereka miliki. Tanah itu sulit dijual cepat, Bu. Apalagi kalau kita jual terburu-buru, harganya akan jatuh. Tapi, ini satu-satunya cara kita bisa mendapatkan uang tunai secepat mungkin dan menunjukkan itikat baik kepada Laras. Keputusan telah dibuat. Dalam keadaan panik dan terdesak, mereka terpaksa menjual aset berharga terakhir mereka untuk membayar kembali wanita yang mereka hina. Mereka tidak tahu, langkah mereka untuk menjual aset itu akan menjadi bumerang yang jauh lebih besar lagi di babak persidangan. Setelah pertengkaran yang menguras emosi, Rizky dan Buati beralih dari kepanikan menjadi tindakan putus asa. Satu-satunya harapan mereka untuk mencabut sita jaminan atas rumah mewah itu adalah dengan mengumpulkan uang tunai sejumlah yang pernah Laras gunakan untuk pelunasan, ditambah dengan jumlah ganti rugi yang mungkin dituntut Laras. Buati mendesak Rizky untuk segera menjual tanah warisan almarhum ayahnya yang terletak di pinggiran kota. Aset itu adalah cadangan terakhir mereka, yang selama ini mereka jaga karena nilainya terus meningkat. Rizky segera menghubungi beberapa agen properti dan investor yang ia kenal. Namun, menjual aset berharga di bawah tekanan waktu adalah hal yang sangat sulit. Setiap calon pembeli mengetahui desakan Rizky dan memanfaatkan situasi tersebut. Harga yang ditawarkan jauh di bawah nilai pasar. Rizky yang biasanya menolak mentah-mentah tawaran konyol,
kini terpaksa mempertimbangkan serius setiap penawaran yang masuk, betapapun rendahnya. Kamu harus cepat, Rizky. Sita jaminan itu seperti bom waktu. Kalau sampai terdengar oleh lebih banyak orang, reputasi kita akan hancur total. Desak Buati melalui telepon, saat Rizky sedang berada di lokasi tanah bersama seorang investor. Iya, Bu. Saya tahu. Tapi mereka semua menawar terlalu rendah. Kalau saya jual harga segini, kita bahkan tidak bisa menutupi uang Laras sepenuhnya. Rizky mencoba menahan emosinya. Rizky tahu, ia tidak punya pilihan selain menerima kerugian besar demi menyelamatkan rumah yang lunas karena uang Laras. Ini adalah harga yang harus mereka bayar atas keangkuhan dan penghinaan mereka. Sambil menunggu proses penjualan yang lambat dan merugikan itu, Rizky memutuskan untuk mencoba jalur negosiasi formal dengan Pak Heru. Ia harus menunjukkan itikat baik, atau setidaknya membuat Laras melihat bahwa mereka sudah terdesak. Rizky mengatur pertemuan dengan Pak Heru di kantor pengacara tersebut. Ia datang sendirian, tanpa Buati, dalam upaya terlihat lebih profesional dan tenang. Saat Rizky duduk di hadapan Pak Heru, ia merasa seperti terdakwa. Pak Heru menatapnya dengan tatapan datar, mencatat setiap kata yang diucapkan Rizky. Pak Heru, saya datang mewakili diri saya dan Ibu Wati. Kami mengakui ada kesalahan komunikasi dan emosi yang terjadi. Rizky memulai dengan nada yang dipaksakan merendah. Kami bersedia mencarikan uang tunai secepatnya untuk membayar kembali uang pelunasan yang diberikan Laras. Saat ini kami sedang dalam proses penjualan aset. Berapa total yang Laras tuntut? Kami harap Laras mau mencabut gugatan cerai dan sita jaminan setelah kami melunasinya. Pak Heru tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menghangatkan. Permintaan Ibu Laras sudah jelas, Pak Rizky. Beliau menuntut pengembalian seluruh dana pelunasan rumah, ditambah ganti rugi material dan imaterial atas perlakuan yang telah Bapak dan Ibu Wati berikan. Total jumlahnya melebihi harga pelunasan itu sendiri. Rizky terkejut. Melebihi? Berapa? Laras tidak pernah menyebutkan ganti rugi sebelumnya. Ini adalah gugatan cerai, Pak Rizky, dan klien saya adalah pihak yang tersakiti dan terhina. Kami menuntut ganti rugi atas hilangnya waktu, energi, dan yang paling penting, atas rusaknya harga diri dan reputasi klien saya yang disebabkan oleh tindakan Bapak dan Ibu Wati, termasuk pesan singkat yang menyinggung itu. Itu semua tercatat dalam berkas tuntutan kami. Pak Heru mengambil selembar kertas dari mejanya. Namun, meskipun Bapak melunasi semua tuntutan itu, pencabutan gugatan cerai tidak dapat kami janjikan. Apa? Maksud Bapak, meskipun saya melunasi semuanya, Laras tetap akan menceraikan saya. Rizky merasa dicekik. Keputusan untuk berpisah adalah keputusan pribadi Bu Laras, Pak Rizky. Gugatan cerai sudah didaftarkan, dan bagi Bu Laras, kepercayaan sudah hilang sepenuhnya setelah penghinaan yang ia terima. Uang hanyalah kompensasi yang harus Bapak bayar atas kerugian finansialnya. Namun, kembalinya keharmonisan rumah tangga, itu sudah di luar kendali kami. Bu Laras bertekad untuk berpisah. Jelas Pak Heru, menekan kata, bertekad. Rizky kembali ke rumah dengan kabar yang jauh lebih buruk. Bukan hanya uangnya akan terambil habis, tapi pernikahan dan rumah tangganya akan tetap berakhir. Bu Wati meraung histeris. Ia kini menyalahkan Rizky habis-habisan karena tidak becus menjadi suami dan anak yang baik. Ini semua gara-gara kamu, Rizky. Seharusnya kamu tidak membiarkan wanita itu masuk ke kehidupan kita. Sekarang dia mengambil semuanya, ratap Bu Wati. Dia mengambil semuanya karena kita memberinya kesempatan. Bu, kita menghinanya, dan dia membalas kita dengan hukum. Balas Rizky. Ia sudah terlalu lelah untuk berdebat. Keesokan harinya, Rizky terpaksa menandatangani surat persetujuan penjualan tanah dengan harga yang sangat rendah kepada seorang spekulan. Rizky tahu, ia telah menjual aset terakhirnya dengan kerugian besar, hanya untuk membayar kembali uang kepada wanita yang ia usir dari pesta. Kemenangan palsu mereka semalam kini harus dibayar dengan kehancuran finansial yang nyata dan perpisahan yang sudah di depan mata. Hari persidangan pertama tiba. Udara di ruang sidang terasa dingin dan tegang. Rizky dan Bu Wati duduk di kursi mereka, didampingi pengacara yang mereka sewa terburu-buru dengan sisa-sisa uang dari penjualan tanah warisan. Wajah mereka terlihat kuyu dan tegang, jauh dari aura bangga yang mereka tunjukkan saat pesta syukuran.
Bagi Buati, duduk di kursi pengadilan adalah penghinaan sosial terbesar yang pernah ia alami. Tak lama kemudian, Laras memasuki ruangan. Ia tidak datang dengan penampilan lusuh atau menyedihkan, melainkan tampil elegan dan profesional, didampingi oleh Pak Heru. Laras menatap Rizky dan Buati sejenak. Tatapannya tenang, seolah melihat dua orang asing yang tidak pernah berarti dalam hidupnya. Rizky menunduk, tidak berani membalas tatapan itu. Persidangan dimulai dengan pembacaan gugatan cerai dan tuntutan Laras. Hakim meminta Pak Heru untuk memaparkan bukti-bukti yang mendasari sita jaminan dan tuntutan ganti rugi. Pak Heru, dengan gayanya yang lugas, membeberkan segalanya. Yang mulia Hakim, ujar Pak Heru, klien kami, Bu Laras, telah melakukan pelunasan penuh atas rumah yang menjadi objek sita jaminan ini. Kami memiliki bukti transfer yang menunjukkan bahwa dana pelunasan tersebut sepenuhnya berasal dari penjualan aset pribadi Bu Laras, yang merupakan harta bawaan sebelum pernikahan. Ironisnya, setelah kontribusi finansial sebesar itu, klien kami justru diusir dan dihina oleh pihak tergugat, yang diwakili oleh pesan singkat yang berbunyi, "Tak usah datang, kata ibu kamu nanti cuma bikin malu." Pak Heru kemudian menunjukkan salinan pesan singkat Rizky sebagai bukti perlakuan tidak menyenangkan yang merusak reputasi Laras. Buati mulai menangis tertahan, merasa malu karena aib keluarganya dibongkar di depan umum. Hakim kemudian meminta Rizky untuk memberikan keterangan. Rizky, yang didesak oleh pengacaranya untuk bersikap kooperatif, berdiri dengan tubuh gemetar. Apakah benar saudara Rizky mengirimkan pesan tersebut kepada saudari Laras, istrimu? Tanya Hakim. Rizky menelan ludah. Ia tahu ia tidak bisa berbohong karena pesan itu sudah menjadi bukti tertulis. Benar, Yang Mulia. Saya mengakui mengirimkannya. Tapi itu karena desakan dari ibu saya, Ibu Wati. Saya hanya menuruti ibu saya. Mendengar pengakuan yang menyalahkan dirinya itu, Buati sontak terkejut dan marah. Rizky, kenapa kamu bicara begitu? Kamu menyalahkan ibu? Hakim mengetuk palu, menenangkan situasi. Ibu Wati, harap tenang. Ini adalah kesaksian saudara Rizky. Hakim kemudian beralih kepada Buati. Saudari Buati, apakah benar Anda yang meminta saudara Rizky untuk mencegah istrimu, saudari Laras, menghadiri pesta syukuran di rumah yang ia lunasi? Buati sempat terdiam, menatap Laras dengan kebencian, lalu menatap Rizky dengan kekecewaan. Ia tahu, jika ia membantah, ia akan memperburuk posisi anaknya. Dengan suara bergetar dan malu yang tak tertahankan, ia mengakui. Benar, Yang Mulia. Saya melakukan itu karena saya merasa Laras selalu sibuk dan penampilannya tidak cocok dengan tamu-tamu kami. Ruang sidang terasa sunyi. Pengakuan itu menjadi penegasan bahwa perlakuan yang diterima Laras adalah penghinaan yang disengaja. Pak Heru kemudian berdiri lagi. Yang Mulia, pengakuan ini memperkuat tuntutan kami atas ganti rugi imaterial. Klien kami bukan hanya kehilangan harga diri, tetapi juga harus menanggung kerugian finansial, karena harus menunda beberapa proyek penting, akibat gangguan emosional yang ditimbulkan oleh perlakuan ini. Namun, kami ingin menyampaikan bahwa klien kami telah menerima sejumlah dana transfer dari saudara Rizky yang merupakan hasil penjualan salah satu asetnya. Rizky dan pengacaranya mengangguk, merasa sedikit lega karena setidaknya mereka menunjukkan itikat baik. Yang Mulia, lanjut Pak Heru, mengenai sita jaminan, kami ingin menegaskan bahwa tuntutan utama klien kami adalah pengembalian penuh uang pelunasan rumah, bukan kepemilikan rumah itu sendiri. Saat ini, uang yang ditransfer saudara Rizky dari penjualan asetnya belum mencukupi jumlah tuntutan keseluruhan kami, termasuk ganti rugi. Oleh karena itu, sita jaminan tetap harus berlaku sampai Rizky melunasi sisa tuntutan Bu Laras. Rumah itu akan tetap terikat sampai lunas. Rizky dan Buati langsung lemas. Mereka sudah menjual aset terakhir mereka, tapi itu tetap belum cukup. Mereka harus mencari lagi uang ratusan juta, sementara rumah mewah mereka tetap di bawah ancaman hukum dan tidak bisa mereka nikmati dengan tenang. Laras kemudian diberikan kesempatan untuk berbicara. Ia berdiri dan menghadap hakim, tetapi matanya sempat beralih menatap Rizky dan Buati. Yang Mulia, kata Laras dengan suara yang jelas dan mantap. Saya tidak lagi meminta maaf. Saya juga tidak meminta pengakuan tulus.
Saya hanya meminta keadilan dan ketenangan. Saya telah memberikan kontribusi terbesar dalam rumah tangga ini, tetapi saya dibalas dengan penghinaan. Saya tidak ingin lagi berdamai dalam pernikahan ini. Saya ingin putusan cerai segera dikabulkan, dan saya ingin hak saya dikembalikan sepenuhnya. Saya menggunakan hukum bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendapatkan kembali harga diri saya yang telah mereka injak. Setelah ini, saya ingin menutup buku lama dan membuka babak baru dalam hidup saya. Pengakuan tulus Laras di ruang sidang membuat semua orang mengerti bahwa pernikahan itu sudah tamat. Dan pembalasan ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi Laras untuk mendapatkan ketenangan sejati. Hakim telah menjatuhkan putusan, dan palu godam itu bukan hanya mengakhiri sebuah pernikahan, tetapi juga menghancurkan fondasi kebanggaan keluarga Rizky. Beberapa minggu setelah persidangan yang penuh pengakuan pahit, kantor Pak Heru menerima salinan putusan resmi. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Laras dan memerintahkan Rizky untuk segera melunasi sisa seluruh tuntutan finansial Laras, termasuk ganti rugi material dan imaterial, dalam waktu yang sangat singkat. Jangka waktu itu sengaja dibuat ketat untuk memaksa Rizky dan Buati segera bertindak. Selama masa pelunasan itu, sita jaminan atas rumah mewah Buati tetap sah dan berlaku. Laras, yang kini sepenuhnya fokus pada pengembangan startup miliknya, menjalani hari-hari dengan ketenangan yang tak ternilai harganya. Ia duduk di kantor barunya yang sederhana namun penuh potensi, dikelilingi oleh tim kerja yang menghargai kecerdasannya. Mita, sekretarisnya, kini menjabat sebagai asisten eksekutif pribadinya, menjadi saksi bisu betapa jauh Laras telah melangkah dari bayang-bayang status istri yang dihina. Laras tidak lagi mengikuti kabar tentang Rizky atau Buati, namun ia tahu, tekanan hukum yang dipasang Pak Heru bekerja tanpa henti. Mereka harus berjuang mati-matian mencari dana ratusan juta tambahan, sebuah beban yang di masa lalu akan dengan mudah ditanggung Laras, namun kini menjadi jurang pemisah bagi mereka. Di rumah mewah itu, suasana berubah menjadi neraka. Buati dan Rizky tidak bisa tidur nyenyak. Rumah yang tadinya simbol kemewahan, kini terasa seperti penjara. Mereka tahu bahwa setiap jam yang berlalu membawa mereka lebih dekat pada batas waktu pelunasan. Buati terpaksa menghubungi kerabat-kerabatnya, merendahkan diri dan memohon pinjaman, sebuah aib yang ia yakini akan menghantui status sosialnya seumur hidup. Rizky, yang kini sudah resmi dipecat dari kantornya, menghabiskan waktu dengan menelepon sana-sini, mencoba menjual barang-barang mewah yang tersisa dengan harga obral. Keduanya saling menyalahkan atas keterpurukan ini. Rizky menyalahkan Buati atas kesombongan yang mengirim pesan singkat penghinaan itu, sementara Buati menyalahkan Rizky karena tidak becus menjadi suami dan mempertahankan aset keluarga. Ikatan ibu dan anak yang dulu solid, kini retak hingga ke dasarnya. Tepat sehari sebelum batas waktu berakhir, Pak Heru menelepon Laras. "Selamat pagi, Bu Laras. Uang sudah masuk. Seluruh sisa utang dan ganti rugi sudah Rizky transfer." Setelah menjual sisa perhiasan Buati dan mendapatkan pinjaman dari kerabatnya dengan bunga yang mencekik, mereka akhirnya berhasil melunasi semua tuntutan kita. Dengan ini, utang Rizky kepada ibu sudah selesai. Saya sudah mengirimkan surat pencabutan sita jaminan ke pengadilan negeri. Ibu sudah sepenuhnya bebas dari segala ikatan finansial dan hukum dengan mereka. Laras menutup telepon. Kemenangan itu terasa manis, bukan karena kehancuran mereka, tetapi karena ia berhasil mendapatkan kembali keadilan dan harga dirinya secara utuh. Ia telah membuktikan bahwa kebaikannya, pelunasan rumah, adalah sebuah investasi yang layak diselamatkan dari tangan-tangan serakah. Ia mendapatkan kembali seluruh uangnya, ditambah kompensasi yang setimpal, dan yang terpenting, ia mendapatkan perceraian. Laras kemudian meminta Mita untuk mengirimkan satu paket dokumen kepada Rizky. Bukan dokumen hukum, melainkan kartu ucapan pribadi yang ia tulis dengan tangan, dikirimkan bersama salinan resmi pencabutan sita jaminan. Laras tidak ingin mereka merasa bangga karena sita jaminan itu dicabut, ia ingin mereka tahu bahwa ia melakukannya karena ia sudah tidak memiliki urusan lagi dengan mereka. Laras menuliskan kata-kata terakhirnya dengan tenang, "Semoga kebahagiaanmu tidak lagi dibangun di atas kehinaan orang lain. Selamat menikmati rumahmu yang kini benar-benar lunas. Laras." Setelah itu, Laras berdiri di depan jendela kantornya yang baru, menyaksikan hiruk-pikuk kota. Ia tidak lagi melihat ke belakang,
ke rumah mewah yang kini menjadi monumen kehancuran bagi mantan suami dan ibu mertuanya. Rizky dan Bu Wati kini harus tinggal di rumah itu. Rumah yang setiap sudutnya, setiap kemewahannya, akan selalu berbisik tentang sita jaminan, pengakuan memalukan di pengadilan, dan hilangnya semua yang mereka miliki. Mereka hidup dalam penyesalan yang mendalam dan keterpurukan yang disebabkan oleh keserakahan dan kesombongan mereka sendiri. Laras, di sisi lain, telah menutup pintu masa lalu. Ia memilih untuk membangun babak baru yang ia sebut ketenangan sejati. Ia memilih untuk menutup pintu pernikahan yang dipenuhi drama dan penghinaan, dan membuka pintu baru yang dipenuhi dengan martabat, kesuksesan, dan kedamaian yang ia peroleh dengan kecerdasan dan kekuatan finansialnya sendiri. Kemenangannya adalah kemenangan atas kepalsuan dan keangkuhan. Pesan moralnya: jangan pernah meremehkan atau menghina ketulusan seseorang, karena harga diri yang terinjak bisa membalas dengan kekuatan dan perhitungan yang jauh lebih besar daripada emosi.